Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan soal UP dan pretest pedagogik khusus ilmu pengetahuan alam atau IPA tahun 2023, di mana soal-soal tipe ini pernah saya temui saat pretest dan UP pada tahun kemarin, tahun 2022. Langsung saja untuk soal pertama. Pak Rudi akan mengajar IPA siswa kelas 9 untuk membuat produk daur ulang limbah yang bermanfaat bagi kehidupan. Agar metode project-based learning yang Pak Rudi terapkan berhasil dengan baik, maka langkah pertama yang sebaiknya dilakukan Pak Rudi adalah A. Menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah. B. Menugaskan siswa mengidentifikasi limbah kertas atau plastik. C. Menentukan jenis produk daur ulang yang akan dibuat. D. Membuat jadwal alokasi pembuatan produk. E. Mempresentasikan hasil karya daur ulang limbah. Nah, di mana pembelajaran proyek itu dimulai dari mendasar yang nantinya akan diselesaikan melalui proyek, kemudian diperoleh melalui kegiatan pengamatan terhadap lingkungan atau lingkup proyek. Maka Pak Rudi harus menugasi siswa untuk mengamati beragam limbah yang ada di lingkungan sekitar. Maka jawabannya adalah A. Menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah. Pertanyaan selanjutnya, agar Pak Rudi dapat mengetahui keterampilan proses siswa dalam membuat produk daur ulang limbah, maka Pak Rudi memerlukan alat evaluasi berupa A. Angket persepsi siswa tentang limbah. B. Lembar observasi keterampilan proses siswa membuat aneka produk dari limbah. C. Tes kognitif berupa pilihan ganda tentang limbah. D. Tes kognitif berupa esai tentang cara membuat kerajinan dari limbah. E. Angket kesan siswa tentang manfaat limbah. Nah, di sini yang sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai dalam hal ini adalah keterampilan siswa, maka penilaian yang tepat menggunakan penilaian praktik dan produk. Untuk penilaian praktik, instrumen yang dapat digunakan berupa lembar observasi keterampilan siswa. Maka jawabannya adalah B. Pertanyaan selanjutnya, Ibu Nani akan mengajar IPA kepada siswa kelas 7 untuk mengamati suatu ekosistem di dalam sekolah dan mengidentifikasi komponen-komponen penyusunnya. Agar pendekatan saintifik yang Ibu Nani terapkan di kelasnya berhasil dengan baik, urutan langkah yang paling tepat dilakukan adalah A. Menjelaskan materi ekosistem, tanya jawab, membagi LKS, membimbing diskusi kelompok, memfasilitasi presentasi siswa. B. Membawa siswa ke kebun sekolah, menetapkan objek pengamatan, meminta siswa bertanya, siswa mengisi LKS, diskusi kelompok, presentasi hasil. C. Membagi LKS, menjelaskan materi, membimbing diskusi kelompok, membawa siswa ke lapangan, presentasi hasil. D. Tanya jawab, membimbing diskusi kelompok, presentasi hasil, menjelaskan materi, membawa siswa ke lapangan. E. Mengisi LKS, membimbing diskusi kelompok, membawa siswa ke lapangan, presentasi kelompok, tanya jawab. Di sini, pendekatan saintifik menggunakan pola mengamati, menanya, melakukan pengumpulan data, menganalisis, mengkomunikasikan. Nah, di mana LKS atau LKPD sebagai media yang digunakan untuk mengarahkan siswa untuk fokus pada saintifiknya. Maka jawaban yang tepat adalah yang
B. Membawa siswa ke kebun sekolah, kemudian menetapkan objek pengamatan, meminta bertanya, mengisi LKS, diskusi, dan presentasi hasil. Itu sesuai dengan pola dari pendekatan saintifik. Pertanyaan selanjutnya, tumbuhan atau hewan tertentu menjadi model percobaan karena karakteristik yang dimilikinya. Percobaan Ingenhall untuk membuktikan bahwa pada proses fotosintesis dihasilkan oksigen telah panggil menggunakan tanaman hidrilla. Karena tanaman tersebut memiliki keunikan dalam hal A. Bentuk daunnya, B. Habitatnya, C. Kandungan klorofilnya, D. Intensitas fotosintesisnya, E. Kandungan amilumnya. Nah, tumbuhan hidrilla ini memiliki karakteristik hidup di air, sehingga fotosintesisnya itu dalam bentuk terlihat gelembung udara yang mudah diamati dan dapat ditangkap dengan bantuan corong kaca. Nah, di sini yang tepat itu adalah habitatnya yang uniknya, karena berada dalam air, tapi bisa menghasilkan gelembung udara saat terjadi proses fotosintesis. Oke, pertanyaan selanjutnya. Para siswa melakukan percobaan Ingenhall untuk membuktikan bahwa pada proses fotosintesis dihasilkan oksigen menggunakan tanaman hidrilla sebagai kontrol. Untuk memenuhi rasa ingin tahunya, siswa mencoba menggunakan tanaman air lain seperti Marcella serenata atau semanggi. Inisiatif siswa mengganti bahan percobaan ini menurut taksonomi psikomotor Deb termasuk A. Imitasi, B. Manipulasi, C. Presisi, D. Artikulasi, E. Naturalisasi. Di mana taksonomi Haroa itu adalah salah satu taksonomi yang psikomotor yang menggambarkan 5 tingkatan keterampilan dasar kompleks yang dimulai dari imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Dan ini termasuk ke dalam jenis atau fase manipulasi. Jadi mengganti tanaman hidrilla dengan tanaman semanggi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ibu Kori akan mengajarkan topik sistem gerak pada manusia. Salah satunya dengan media yang akan digunakan pada saat mengajar adalah ini ada gambar ya, gambar berbagai macam sendi. Kemudian ada alat peraganya. Nah, indikator pembelajaran yang dapat dicapai siswa melalui penggunaan media tersebut adalah A. Menyebutkan jenis-jenis sendi, B. Memperagakan cara kerja macam-macam sendi, C. Mengidentifikasi lokasi jenis sendi pada tubuh manusia, D. Menjelaskan kelainan dan penyakit yang mengganggu sendi, E. Menjelaskan peran dan fungsi cairan sendi. Di sini media torso berbagai macam sendi pada tubuh manusia. Ada contohnya di sana digambar sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, ya, sendi pelana itu terbuat dari sabun yang menyerupai bentuk sendi. Torso tersebut dapat diamati, dipegang, dan diperagakan bagaimana cara kerjanya. Maka yang betul jawabannya itu adalah memperagakan cara kerja macam-macam sendi. Oke, selanjutnya media yang paling tepat membantu kegiatan siswa mengamati dan membandingkan mekanisme transport pada membran seperti difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis adalah A. Carta anatomi membran, B. Animasi transport membran, C. Kartu berisi gambar, D. PowerPoint, E. puzzle. Nah, difusi, osmosis, transport aktif. Nah, itu merupakan proses yang terjadi dalam sel dan tidak dapat dilihat oleh mata kita secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan media untuk membantu atau mengamati proses
pergerakannya, bagaimana prosesnya, maka yang lebih tepat itu adalah menggunakan animasi transport membran. Nah, jadi jawabannya B, animasi transport membran. Pertanyaan selanjutnya, media pembelajaran dirancang dan dibuat untuk membantu siswa untuk memahami konsep. Jika media yang dibuat tidak tepat, maka bisa menyebabkan miskonsepsi yang membahayakan para siswa dalam belajar. Media berikut ini dinilai tidak tepat karena di sini ada gambar ya, media sistem peredaran darah. A. Bentuk jantung tidak jelas. B. Warna cairan tidak membedakan darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. C. Tidak ada tanda yang menunjukkan aliran darah. D. Hanya bagian tubuh bawah tetapi tidak ada bagian tubuh atas. E. Semua benar. Dari jawaban tersebut, dari gambar atau media tersebut ya, model sistem peredaran darah itu seharusnya menampilkan siklus peredaran darah kecil yang dari jantung, paru-paru, kemudian jantung, dan siklus peredaran darah besar dari jantung melalui aorta, kemudian pembuluh arteri menuju anggota tubuh atas hingga kepala, dan anggota tubuh bawah hingga kaki. Kemudian dari anggota tubuh bagian atas dan bawah kembali lagi melalui pembuluh vena masuk kembali pembuluh jantung, sendi kanan, kemudian paru-paru dan seterusnya. Nah, dari sini dari jawaban yang paling tepat itu semua benar ya, karena bentuk jantungnya tidak jelas, warna cairannya juga tidak berbeda, kemudian tidak ada yang menunjukkan aliran darah, dan tidak menunjukkan ada bagian tubuh bawah dan atasnya. Jadi semuanya betul. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan hasil identifikasi gaya belajar siswa, para siswa kelas 7A diketahui kebanyakan memiliki gaya belajar kinestetik, ditandai dengan tidak tahan duduk membaca berlama-lama. Mereka cenderung lebih suka bergerak, beraktivitas. Agar para siswa mampu belajar IPA secara mandiri, maka guru perlu memfasilitasi para siswa dengan sumber belajar berupa A. LKS, B. Gambar-gambar, C. PowerPoint, D. Catatan rangkuman, E. Video pembelajaran. Dari sini siswa karena memiliki belajar kinestetik, oleh karena itu guru memfasilitasi dengan berbagai kegiatan praktikum. Maka menggunakan LKS adalah hal yang paling tepat untuk dilakukan dan menguji kemampuan mereka dalam kegiatan praktikum. Maka yang paling tepat adalah LKS berbasis inquiry. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ibu Rika mengajar materi struktur sel kepada para siswa menggunakan gambar-gambar organel sel. Setiap siswa diberi kesempatan untuk menceritakan setiap bentuk organel sel tersebut beserta fungsinya masing-masing. Kemudian siswa diajak ke halaman sekolah memperagakan posisi setiap organel sel di dalam sitoplasma, posisi inti sel, serta mekanisme yang terjadi di dalam sel, beserta dialog imajinasi bagaimana komunikasi di antara organel-organel sel. Ibu Rika sedang menerapkan metode pembelajaran A. Cooperative learning, B. Problem-based learning, C. Project-based learning, D. Role-playing, E. Inquiry discovery. Nah, di sini model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memainkan peran. Nah, untuk memainkan peran adalah ciri-ciri dari metode role playing. Berarti jawabannya adalah D. Karena guru itu harus menyiapkan skenario, kemudian siswa itu mempelajari skenarionya, kemudian
mempraktikannya sesuai peran dari masing-masing. Oke. Mungkin untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa di pembahasan soal pedagogik IPA berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.